Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia di kelas 12. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan dibahas yaitu tentang teks editorial. Kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai yaitu pada ranah pengetahuan KD 3.3 menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Ranah keterampilannya 4.3 merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Apa sih teks editorial itu? Mungkin ada yang sudah mengetahui atau sudah sempat baca sebelumnya. Ya, teks editorial adalah teks yang berisi pandangan, pendapat, aspirasi, atau sikap redaksi terhadap sebuah permasalahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Nah, teks editorial juga memiliki beberapa sebutan lain, diantaranya tajuk rencana, catatan redaksi, leader news, atau induk karangan. Menganalisis struktur teks editorial. Sebelum menganalisis atau menelaah, kita harus tahu apa saja struktur yang ada pada teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi pendapat atau sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian bagian yang kedua yaitu argumentasi. Bagian ini berisi fakta-fakta yang mendukung tesis. Bagian terakhir, bagian ketiga, pernyataan atau penegasan ulang. Bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta di bagian argumentasi. Menganalisis kebahasaan teks editorial. Apa saja sih unsur atau kaidah kebahasaan teks editorial? Yang pertama, menggunakan adverbia frekuentatif, yaitu kata keterangan yang menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu. Contoh, jarang, selalu, kadang-kadang, biasanya, sering, senantiasa, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi yang sering dipakai dalam teks editorial yaitu ada konjungsi temporal, kata hubung penanda keterangan waktu. Contoh, sebelumnya, kemudian, setelah itu. Kemudian ada konjungsi penguatan atau penegasan. Contohnya, bahkan, apalagi, begitu juga, demikian pula. Kemudian ada konjungsi sebab atau kausal. Contohnya sebab, karena, oleh karena itu, sebab itu. Kemudian ada konjungsi tujuan. Contohnya biar, untuk, agar, supaya, dan sebagainya. Yang terakhir ada konjungsi simpulan, termasuk salah satu jenis konjungsi kausal. Contohnya jadi, dengan demikian, dan sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja atau verba. Verba yang sering dipakai dalam teks editorial yaitu verba material, yang menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan seseorang atau peristiwa. Contohnya mengetik, memotong, memukul, dan sebagainya. Kemudian verba relasional berfungsi sebagai penghubung subjek dengan pelengkap. Contohnya adalah merupakan, memiliki, mempunyai, menjadi, dan sebagainya. Yang terakhir ada verba mental, mengekspresikan sebuah reaksi seseorang terhadap suatu kondisi atau tindakan. Ciri-cirinya yaitu menerangkan kata persepsi, contoh katanya mendengar, melihat. Kemudian ada afeksi, khawatir, sedih, dan kognisi, berpikir, memahami, dan sebagainya. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu yang pertama menggunakan kalimat retoris.
kalimat pertanyaan ya yang tidak membutuhkan jawaban, sehingga biasanya digunakan sebagai sindiran atau sekedar basa-basi. Selanjutnya menggunakan kata populer, yaitu kosakata yang mudah dipahami orang banyak. Itu disebut kata populer. Yang terakhir menggunakan kata ganti penunjuk. Digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Di sini ada contoh katanya ya, ini, itu, kesini, begitu, dan sebagainya. Merancang teks editorial. Bagaimana langkah untuk merancang teks editorial? Yang pertama, tentukan topik. Pilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Langkah kedua, menyatakan pendapat. Setelah menentukan topik, tentukanlah sikapmu terhadap peristiwa tersebut. Apakah mendukung atau menolak isu tersebut? Lontarkan pernyataan pendapat tadi secara singkat ke dalam sebuah kalimat utama. Kemudian kembangkan dengan membuat kalimat-kalimat pendukungnya hingga menjadi satu paragraf yang dapat menggugah pembaca. Langkah ketiga, membuat argumentasi. Kumpulkan dan catatlah fakta-fakta dan solusi terhadap isu yang diangkat dari berbagai referensi terpercaya. Kemudian kembangkan informasi yang kamu dapat menjadi kalimat-kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, memberi contoh keadaan dan sebagainya. Langkah keempat, yang terakhir, membuat pernyataan ulang. Buatlah pernyataan ulang yang menegaskan keberpihakan kamu. Susun menjadi sebuah paragraf singkat berisi kesimpulan isi teks yang dibahas. Baik, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Share juga ke teman-teman yang lain ya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.